Hai, selamat sore. Selamat datang kepada Bapak dan Ibu Mitra Samuel Sekuritas Indonesia. Kembali lagi bersama saya, Ilham Akbar, dalam acara webinar mengupas tuntas emiten aneka gas industri. Pada sore hari ini, kita kedatangan 3 speaker utama, yaitu em, Bapak Rahmat dan Ibu Imelda dan Ibu Nini, untuk mengupas tuntas aneka gas industri. Namun sebelumnya, kita akan melihat terlebih dahulu video dari perkenalan dari emiten. What do you see? Nothing? Try again. Still nothing? Well, let us bring you to our perspective, the Anika gas perspective. It's a simple but precious matter, a mixture of atoms and electrons. It's gas. It may be something so basic that you wouldn't even think about it. But this raw, magnificent matter is a gift from Mother Nature. It's the core of everything you see in your surroundings. And all of the journey begins right here. Sit back and we'll bring you to where it all happens. Now, let's get back to this room and see what this gas can create. For example, this glass, this light bulb, even this microchip inside your laptop, or the other millions of things made for everyday life. Wait, oh yes, even this rocket. Indeed, all the different elements of gas are needed to build this rocket. And it all starts with this humble invention. It begins 100 years ago, back when nobody sees the potential in this. It was there we had a vision to utilize natural resources for the benefit of life. Along those 2 years, AGI was acquired back to the homeland and managed under Harsono's family, which made AGI a private, domestically owned company. A 100-year journey authenticates the maturity of our company in facing challenges and changes through the different eras. Our values and strategies in every aspect of the organization have proven capable to improve competitiveness and lead AGI through fierce industrial competition. We are committed to focus on human capital development. Through teamwork and dedication from all the people in AGI, we aim to become a company that continuously grows and expands. And here we are in 2016, with more than 44 plants and 80 filling stations in 22 provinces across Indonesia. A reliable and trustworthy industrial gas supplier with the largest and widest network. Evolving to an international standardized corporation. Shifting forward with the same values to make life better. Sudah 100 tahun PT Aneka Gas Industri berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kami berkomitmen
untuk melakukan inovasi yang berkelanjutan, serta mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam menyambut peluang di masa depan. Kami selalu memberikan yang terbaik dengan berbagai produk dan layanan gas industri untuk menopang berbagai sektor industri dalam negeri maupun untuk bersaing di pasar global. Dengan visi dan semangat merah putih, kami bertekad untuk terus tumbuh dan berkembang dalam menggunakan sumber daya alam untuk manfaat kehidupan yang lebih baik. Imagine automotive, when we can spin the wheel of industry in Indonesia faster than ever. Imagine the infrastructure, where we can provide and cater all the needs to embrace the possibilities, building bridges to a better future. And finally, imagine the medical, where we can help more people through better health. Because at the end, we believe everyone, everywhere, deserves equal health treatment. Imagine if we can make life better together. Nah, itu tadi kita sudah melihat sedikit company profile dari Agi. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan 3 pembicara kita. Yang pertama telah hadir bersama kita Bapak Rahmat Harsono. Selamat sore Bapak Rahmat. Beliau adalah Direktur Utama dari PT Aneka Gas Industri. Yang kedua ada Ibu Imelda Harsono. Beliau adalah Direktur Legal, Teknologi, dan Kepatuhan PT AGI, Aneka Gas Industri. Dan yang ketiga adalah Ibu Nindi Limiyanto, selaku Direktur Keuangan PT Aneka Gas Industri. Selamat sore semuanya. Selamat sore Pak. Apa kabar Pak? Baik, apa kabar? Baik, kita sehat selalu ya. Kita harus terus jaga kesehatan di pandemi ini. Iya. Berikut mungkin kita bisa langsung ke materi Pak untuk di share screen materinya. Boleh, nanti saya akan perkenalkan Alisa adalah AR kami yang nanti akan memberikan penjelasan mengenai perusahaan. Nanti setelah itu Q&A gitu ya, Mas Ilham. Yap, nanti kita bisa dari si materi dulu, nanti kita lanjut ke Q&A. Mungkin sebelumnya saya ingatkan untuk pada partisipan, apabila ada pertanyaan bisa input di Q&A di bagian bawah. Gitu. Mungkin waktunya saya persilahkan. Ya, selamat sore Pak Ilham. Terima kasih Pak Rahmat. Terima kasih Bu Imelda dan Bu Nini. Dan Pak Ilham, saya izin share screen ya. Ya. Oke, bisa clear ya Pak ya? Oke, terima kasih banyak. Sebelumnya selamat sore Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Mohon izin saya sebelum kita masuk diskusi lebih lanjut dengan para direksi di PT Aneka Gas Industri, saya sebagai selaku Investor Relation, nama saya Aliza, mohon perkenalkan diri saya, akan memberikan paparan mengenai manajemen presentation PT Aneka Gas Industri Tbk. Saya ingin dengan senang hati menginformasikan Bapak Ibu sekalian, ini kita update setiap kuartal, setiap merilis laporan keuangan, dan untuk presentasi hari ini adalah untuk kinerja Januari hingga September tahun 2020 yang kita publish Desember kemarin ya Bapak dan Ibu. Nah, ini sudah kita mainkan ya. Baik, di presentasi ini yang pertama-tama saya akan memberikan sedikit mengenai perusahaan. Pertama-tama mungkin bagi Bapak Ibu yang baru kenalan dengan PT Aneka Gas Industri, tadi Pak Arief di video company profile sudah memberikan visi Aneka Gas Industri itu kita ingin menjadi perusahaan yang paling diidamkan, yang ingin terus tumbuh dan ingin terus berekspansi dengan memanfaatkan sumber daya alam untuk manfaat kehidupan yang lebih baik. Nah, bagaimana cara kita mencapai visi itu? Kita memiliki beberapa misi. Yang pertama, kita ingin give the best for our stakeholder. Jadi kita tidak membeda-bedakan, kita memberikan yang terbaik untuk partner kita, untuk pelanggan kita, untuk pemegang saham kita, dan juga tidak terkecuali karyawan di PT Aneka Gas Industri. Lalu selain itu kita juga want to maintain our integrity, dan kita committed untuk quality, health, and safety environment. Kita juga ingin nanti lebih lanjut Bapak Ibu bisa lihat contohnya apa saja. Kita ingin meng-enhance total customer solution untuk para pelanggan Aneka Gas Industri saat ini. Lalu last but not least kita ingin terus meng-expand business area coverage kita
dan mengembangkan produk service dan teknologi. Values kita ringkas menjadi pride yang terdiri atas profesionalisme, lalu righteousness atau moral yang baik, I untuk innovation, D untuk diversity atau keanekaragaman, dan juga I untuk entrepreneurship. Nah, sedikit sejarah mengenai PT Aneka Gas Industri. Bagi Bapak Ibu yang mungkin belum familiar, kita mulai dengan pabrik oksigen dan pabrik karbon dioksida di Jakarta dan Surabaya, Bapak dan Ibu, tahun 1916 dan tahun 1924. Dan saat itu masih di bawah Dutch colonial period ya, Bapak Ibu. Dan pada tahun 1958, kedua pabrik tersebut dinasionalisasikan dan menjadi perusahaan negara Zatas dan perusahaan negara Asam Arang. Dan tahun 71 kita di-merge dan formally menjadi namanya menjadi Aneka Gas Industri, yaitu menjadi BUMN. Nah, pada tahun 1996 kita sebagian saham AGI dibeli oleh Messer dan Pira Ostenet, sehingga ada beberapa periode di mana AGI menjadi perusahaan multinasional. Dan pada tahun 2004 Samator Group, pemilik pemilik saat ini, mengakuisisi seluruh saham Aneka Gas Industri. Bisa dilihat Bapak Ibu, untuk lingkaran yang warna putih itu adalah jumlah pabrik kita yang terus bertambah dari 1 pabrik hingga tahun 2004 menjadi 11 pabrik. Nah, yang menarik adalah pada tahun 2008 semenjak Samator mengakuisisi Aneka Gas Industri, Samator memiliki visi untuk menjadi pemain terbesar di Indonesia untuk sektor gas industri. Sehingga banyak yang sudah dilakukan ya, udah issue bonds dan sukuk, dan pada tahun 2016 kita menjadi first public industrial gas company di Indonesia, listed di Indonesia Stock Exchange. Dan bisa dilihat Bapak dan Ibu, jumlah pabrik kita meningkat dengan sangat pesat dari 2008 sampai 2016, dari total 16 plant menjadi 44 plant. Dan by 2020 kita sudah memiliki jaringan dengan jumlah 44 pabrik dan 104 filling station di 26 dari total 34 provinsi di Indonesia. Nah, ini company highlights kita business overview-nya kita memiliki 4 lini bisnis. Pertama-tama kita terinvolve di industrial gas production. Jadi kita memproduksi gas sendiri seperti oksigen, produksi nitrogen, dan juga argon. Tapi selain itu, untuk gas-gas yang kita tidak produksi sendiri, kita juga bantu provide untuk para pelanggan kita. Sehingga kita juga involve di industrial gas trading. Nah, selain itu, karena dalam rangka mencapai total customer solution, kita juga menyediakan layanan jasa instalasi dan juga peralatan untuk para customer kita. Nanti bisa dilihat lebih lanjut sebenarnya apa-apa saja produk-produk yang kita sediakan untuk customer kita. Lalu untuk gas products ini bisa di-deliver through 4 metode ya Bapak Ibu, bisa melalui on-site plant, jadi kita langsung ada di pabrik-pabrik para customer kita. Kita juga bisa mendistribusikan produk kita melalui pipeline, satu sistem perpipaan. Lalu kita juga bisa distribusikan dalam jumlah bulk atau yang kita sebut juga dalam bentuk cair. Jadi kalau Bapak Ibu sering lihat di jalan-jalan ada tangki road tankers-nya Samator ya, jalan-jalan itu membawa yang kita sebut liquefied gas. Dan last but not least, kita juga mendistribusikan produk dalam bentuk silinder. Itu bisa dilihat banyak mungkin di rumah sakit, banyak ada tabung oksigen, itu contohnya itu dari Aneka Gas Industry. Oke, selanjutnya kita rated I- with stable outlook by Fitch as of 27 February 2020, dan kita dimiliki dan dikelola oleh Samator Group. Business highlights, revenue kita disclose ini di laporan keuangan. Kita terdiri atas gas products. Gas products contohnya air gas seperti oksigen, nitrogen, dan argon. Dan kita juga memiliki revenue dari equipment dan services. Per September 2020, 90% dari revenue kita dikontribusikan oleh produk-produk gas, sementara 10% dari jasa layanan dan instalasi dan peralatan kita. Nah, baik, ini contoh lebih detailnya Bapak dan Ibu untuk produk dan services ya. Air gas contoh produknya adalah oksigen,
nitrogen dan argon. Lalu ada juga specialty gas seperti gas sterilisasi, gas amonia. Lalu ada juga gas langka atau yang kita sebut rare gas seperti helium, neon, krypton, dan xenon. Dan juga ada synthetic gas, mixed gas, fuel gas, dan tentu saja others seperti yang termasuk medical gas installation services dan juga industrial gas equipment trading. Kita juga bisa dilihat di kanan bawah kita sudah memiliki banyak sertifikasi ISO dan OSAS dalam pengelolaan lingkungan. Baik, untuk aplikasi industrial gas ini sebenarnya untuk apa saja sih? Kita kan ada yang air gas dan juga ada yang non air gas. Nah, untuk air gas ini mungkin Bapak dan Ibu sudah familiar, contohnya oksigen. Tentu saja saat ini yang sedang banyak kita terus coba provide sesuai dengan kebutuhan adalah gas oksigen untuk sektor kesehatan, yaitu untuk respiratory support. Namun di samping itu gas oksigen ini juga dibutuhkan oleh industri-industri, termasuk industri metal dan industri baja dan juga industri perikanan. Selanjutnya untuk gas nitrogen itu banyak digunakan untuk industri makanan. Jadi ada contohnya frozen foods atau packaged foods, lalu ada juga pengelolaan minyak, pembuatan minyak goreng, dan termasuk roti ya Bapak dan Ibu, itu semua menggunakan gas nitrogen untuk meningkatkan shelf life mereka. Namun di samping itu juga nitrogen digunakan di industri gelas atau industri petroleum. Nah, lalu argon banyak digunakan untuk industri light bulb atau bohlam dan juga di industri metal dan baja. Sementara itu untuk carbon dioxide ini juga banyak digunakan contohnya untuk food and beverage, contohnya untuk carbonated drinks. Tapi yang juga mungkin Bapak Ibu sudah dengar, kita sudah banyak bahas saat ini carbon dioxide itu juga adalah bahan baku untuk dry ice. Nah, dry ice ini manfaatnya banyak ya Bapak dan Ibu, untuk pendinginan makanan bisa, untuk pendinginan es krim bisa, tapi juga untuk spesimen kesehatan gitu, spesimen sampel darah atau sebagainya itu juga menggunakan dry ice. Dan saat ini yang kita sedang pelajari mungkin adalah dry ice untuk distribusi vaksin. Jadi ini adalah salah satu dari produk aneka gas industri. Lalu ada juga hidrogen yang digunakan untuk steel industry, industri penerbangan, dan tentunya ada gas-gas lainnya seperti asetilin, yaitu untuk gas untuk melas atau welding. Lalu ada nitrous oxide, itu gas bius yang banyak dipakai untuk sektor kesehatan. Jadi banyak ya Bapak Ibu, itu aplikasinya sangat diverse, dan customer kita itu benar-benar diversified, ada dari segala jenis industri ya. Nah, ini sudah saya jelaskan, nanti mungkin bisa dibahas lebih lanjut. Baik, bisnis strategi kita dari PT Aneka Gas Industri, yang pertama adalah kita ingin mengcontinue business development in our ecosystem dan strengthen our competitive advantage. Maksudnya apa? Ini berkaitan dengan visi kita untuk menyediakan total customer solution. Jadi kita mau mengeksplor integrated services. Kita tidak hanya menyediakan gas untuk pelanggan kita, tapi apapun yang kita bisa sediakan untuk meningkatkan value bisnis kita, itu kita bantu. Yaitu contohnya untuk medical equipment trading dan installation services untuk rumah sakit. Jadi kita supply nggak cuma gas medis, tapi infrastruktur gas medisnya kita juga bantu supply, lalu sampai facility lainnya untuk mendukung patient care unit juga kita bantu provide. Baik, nomor 2 adalah tentu improve productivity and supply chain efficiency by leveraging technology and innovation. Bagaimana caranya? Pertama-tama kita ingin teknologi itu diaplikasikan untuk mengembangkan semuanya, dari operation, supply chain, dan juga human resources. Contohnya adalah misalnya penggunaan yang kita sebut telemetri. Nah, telemetri ini basically itu teknologi sensor yang kita install di tangki-tangki customer kita, sehingga tangki itu yang supply-nya bisa tadinya dicek secara manual, sekarang bisa dicek secara online, sehingga yang tadinya harus di call satu-satu untuk harus di refill tangkinya, sekarang dengan adanya telemetri
customer kita bisa langsung aja secara online, oh ini udah saatnya, dan ini tujuannya adalah untuk mengoptimisasi biaya distribusi di aneka gas industri. Nah, ini adalah contoh-contoh teknologi yang kita sedang coba kembangkan ke depannya untuk meningkatkan business value kita. And last but not least, of course, our strategy is to capitalize on our first mover advantage to maintain market leadership position. Kita adalah pemain terbesar di sektor gas industri, dan kita ada saat ini di 26 provinsi, dan kita ingin terus menambah coverage kita sehingga bisa melayani seluruh 34 provinsi di Indonesia. Baik. Nah, lanjut saja langsung apa-apa saja competitive advantages PT Aneka Gas Industri. Pertama-tama seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, we are the first and largest industrial gas company. Bersama dengan Samator Group, parent company kita memegang sekitar 37,3% dari market share by revenue per 2019. Ini berdasarkan data dari Gas World Business Intelligence. Pemain-pemain lainnya itu terdiri atas perusahaan-perusahaan multinasional, dan 26,9% itu adalah smaller players ya Bapak dan Ibu. Nah, ini bagian dari competitive advantage juga. Kita merupakan salah satu pemain terbesar di sektor kesehatan. Kita memegang sekitar 75 hingga 80% market share di sektor gas medis. Dan di samping itu bisa dilihat di sebelah kanan Bapak dan Ibu, jadi bisa dilihat lebih jelas bahwa kita tidak hanya menyediakan medical gas saja seperti oksigen atau nitrous oxide, tapi kita juga menyediakan medical equipment dan gas installation. Jadi contohnya Bapak Ibu, misalnya kemarin kita terinvolve di instalasi gas medis di Wisma Atlet atau COVID-19 Emergency Hospital di Pulau Galang. Jadi yang tadinya mereka belum punya infrastruktur gas medis, kita bantu provide dan sediakan agar siap dipakai untuk melayani pasien-pasien COVID di Indonesia. Baik, next competitive advantage kita adalah kita memiliki well diversified and customer base. Jadi tidak ada satupun sektor yang berkontribusi lebih dari 30% pendapatan kita. Bisa dilihat di sini Bapak Ibu, sektor-sektor pelanggan kita ada dari retail, lalu ada juga dari medical seperti rumah sakit, lalu ada juga dari consumer goods seperti carbonated drinks dan juga untuk pendinginan makanan. Nah, ini bisa dilihat ya Bapak Ibu nanti lebih jelas sendiri jenis-jenis gas apa saja yang digunakan untuk masing-masing sektor ini. Dan sebenarnya yang saya ingin sampaikan, kita punya well diversified and customer base, dan setiap sektor ini juga membeli sangat banyak varian gas industri yang mereka butuhkan, sehingga kita memang sangat diversified dari sisi risk ya, business risk. Baik, selanjutnya competitive advantage kita juga kita miliki nationwide network. Inilah salah satu alasan kenapa kita juga the largest player di sektor gas industri. Saat ini kita punya total 44 pabrik dan 104 filling station di 26 provinsi dari total 34 provinsi Indonesia. Kita ini strateginya adalah kita ingin membangun plants dan filling station atau stasiun depo pengisian gas yang dekat dengan customer. Jadi itu memastikan kita memiliki supply continuity. Jadi kalau berbisnis dengan aneka gas itu insya Allah akan selalu safe lah supply-nya, dan juga price advantage-nya juga ada di kita karena kita ada di mana-mana. Dan kita untuk melakukan itu kita disupport dengan largest transportation fleet in the industry. Jadi kalau Bapak Ibu lihat road tankers yang ada logo Samator PT Aneka Gas Industri itu adalah salah satu competitive advantage kita untuk mendukung kita melayani customer di berbagai penjuru di Indonesia. Oke, ini selanjutnya competitive advantage juga yang berkaitan dengan largest network kita, yaitu kita memiliki integrated operation. Maksudnya apa? Yaitu karena ini adalah Aneka Gas inilah satu-satunya pemain yang punya operation sekomprehensif ini. Kita memulai untuk membuat berbagai produk, bermacam produk industri gas. Kita dapatkan raw materialnya bisa dari fresh air atau udara segar, tapi ada juga yang mungkin kita butuh supporting atau raw material.
Lalu kita bisa dapatkan dari supplier atau dari produser atau maupun produksi sendiri, dan semuanya kita proses di fasilitas-fasilitas kita untuk didistribusikan sesuai dengan metode distribusi yang terbaik untuk customer kita. So we're very comprehensive in terms of our operation management. Nah, kita di samping itu juga sudah memiliki international network, access to key healthcare and industrial equipment providers ya Bapak dan Ibu. Jadi ini perusahaan-perusahaan multinasional yang membantu kita bisa cepat tanggap ya Bapak Ibu. Jadi kemarin di pandemi kita tidak hanya menyediakan gas medis, tapi juga ada demand untuk teknologi-teknologi untuk isolation room unit misalnya, termasuk juga ventilator. Nah itu kalau kita tidak memiliki network ini, kita tidak bisa cepat tanggap untuk melayani klien-klien kita di di sektor kesehatan. So this is definitely one of our competitive advantage. Nah, berikut adalah tentunya salah satu competitive advantage kita adalah experience management. Memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun. Jadi PT Aneka Gas Industri ini dipimpin oleh tim manajemen yang bisa dibilang adalah the best players in the industry karena mereka sudah sangat begitu lama di sektor gas industri. Dewan komisaris kita dipimpin oleh Bapak Arif Harsono, yaitu founder dan presiden komisaris dan serta juga chairman of Samator Group. Bapak Arif Harsono disupport oleh Bapak Rasid Harsono dan Bapak Hezer Harsono sebagai wakil presiden komisaris. Lalu kita juga punya 3 independent commissioners, yaitu Pak Bing, Pak Hargo, dan Pak Agus. Untuk Dewan Direksi kita dipimpin oleh Bapak Rahmat Harsono, Direktur Utama yang hari ini hadir bersama kita. Lalu ada juga Ibu Imelda Mulyani Harsono, Direktur Teknologi, Legal Risk and Compliance, dan Ibu Nini Limianto, Direktur Keuangan yang juga hadir bersama kita hari ini. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke business updates. Bapak Ibu, apa saja yang highlights yang telah kita kerjakan selama periode Januari sampai dengan September tahun 2020. Yang pertama adalah kita berhasil men-sustain performance kita meskipun ada perlambatan-perlambatan di sektor tertentu, tapi kita dapat catch up our growth di sektor-sektor seperti healthcare, terutama healthcare, equipment, dan services business. Kenapa? Karena ini adalah kontribusi kita di government project seperti emergency COVID-19 hospitals yang tadi saya sudah sebutkan. Lalu selain itu juga selama Januari hingga September 2020 kita melakukan 2 kali penawaran umum berkelanjutan untuk obligasi dan sukuk, dan fase 1 kita selesaikan di Agustus dan fase 2 di Oktober. Kita juga telah melaksanakan share buyback program di periode Mei hingga Agustus 2020. Dan tentu saja kita mengintroduce home care services. Jadi kita melihat demand untuk healthcare tidak hanya di fasilitas kesehatan rumah sakit, tapi juga untuk di rumah, di home care. Jadi salah satu produk yang kita kenalkan adalah Samator OxyPure, yaitu personalized compressed oxygen yang membolehkan para pasien-pasien itu yang dengan mild symptoms untuk mengelola respiratory issues-nya di rumah masing-masing. Lalu kita juga punya brand dengan melalui sister company kita, brand Sipol yang mendistribusikan hand sanitizer and disinfectant lines. Selama periode 2020, 50 hingga 51% total kontrak kita dikontribusikan oleh sektor kesehatan. Nah, ini adalah foto-fotonya, dapat dilihat Bapak dan Ibu, para karyawan kita yang berkontribusi dalam mengembangkan infrastruktur gas medis di Wisma Atlet Jakarta, lalu juga di RS Pertamina Jakarta kita juga membantu mengembangkan fasiliti-fasiliti terkait yang dibutuhkan untuk COVID-19 hospital, dan di paling kanan adalah Samator OxyPure. Ini adalah informasi lebih lanjut mengenai shelf registration kita, dan mungkin nanti bisa dibahas lebih lanjut dan dibaca dengan sendiri. Nah, ini adalah industry outlook untuk PT Aneka Gas Industri. Sebenarnya secara historis, Aneka Gas Industri ini sales-nya itu tumbuh sekitar 1,5 hingga 2 kali pertumbuhan gross domestic product atau pertumbuhan PDB ya Bapak dan Ibu.
Namun memang selama tahun 2020 mungkin industri benchmark ini belum bisa digunakan. Tapi di saat bersamaan kita melihat bahwa sementara GDP sektor-sektor lain bisa turun hingga 15%, aneka gas industri ini top sales-nya cuman menurun sekitar minus 2,5%. Nah, ini alasannya karena kita bisa men-sustain performance kita dari bisnis kita di kesehatan. Baik, untuk financial highlights kita, tentu saja saya ingin mengingatkan kembali bahwa part of our business model adalah kita memiliki well diversified customer base. Jadi karena customer kita banyak, maka kita juga memiliki well diversified business risk. Lalu kedua, kita karena memiliki rata-rata bisnis kita ini bersifat jangka panjang dan juga barriers to entry-nya cukup tinggi, maka kita memiliki sustained profitability dengan 5-year trend gross margin di antara 43 sampai 46% dan EBIT margin yang range antara 18 hingga 21%. Lalu juga kita memiliki stable growth karena kita dominant player di high growth sector seperti medical dan consumer goods. Nah, ini untuk 9 months, kinerja 9 months, bisa dilihat Bapak dan Ibu, memang sales kita sedikit tertekan by minus 2.5%, sementara revenue by product untuk gas products turun minus 1,4%, dan untuk service and equipment turun minus 11,8%. Tapi mungkin saya ingin memberi sedikit highlight, sebagian besar memang kita tertekan selama kuartal 2 ketika saat itu ada libur lebaran dan juga ada periode lockdown ya Bapak dan Ibu. Sementara untuk growth dari kuartal ke kuartal, dari kuartal 2 ke kuartal 3, kita melihat improvement yang sangat baik, yaitu pertumbuhan sales sekitar 12%. Nah, untuk cost composition, of course, kita termotivasi untuk menjaga efisiensi kita sehingga nominalnya cukup stabil dari tahun ke tahun. Nah, Bapak dan Ibu bisa dilihat di sini untuk financial performance memang tertekan dari gross profit minus 7.3% dan profit untuk pemilik induk itu juga minus 59%. Cuman yang saya ingin highlight selama periode 2016 hingga 2019 kita memiliki CAGR yang cukup baik dari untuk gross profit CAGR-nya sekitar 8,8% dan untuk laba yang bisa untuk pemilik induk itu CAGR-nya sekitar 20%. Nanti saya akan bahas lebih lanjut di financial ratios. Nah, ini adalah perkembangan nilai aset, liability dan equity kita. Yang saya ingin sampaikan adalah untuk aset bisa dilihat ini trennya dari CAGR kan tumbuh 6,3%. Ini karena memang di masa lalu kita sedang ekspansi untuk menjadi pemain terbesar di Indonesia. Nah, ketika CAPEX itu kita di masa lalu bisa spend-nya sangat besar pada tahun-tahun 2-3 tahun kebelakang ini nominal CAPEX kita sudah tidak sebesar yang dulu karena kita fokus kepada maintenance dan mengincrease utilisasi dari pabrik-pabrik existing kita. Sementara itu dari sisi liability juga kita tidak tumbuh sekencang dulu karena memang dulu kita butuh financing untuk expand, tapi untuk kedepannya kita melihat kita tidak akan menambah lebih banyak hutang lagi. Nah ini sedikit saya sampaikan mengenai quarterly trends, jadi memang ada seasonality di sektor gas industri dan juga di aneka gas industri. Secara historis, revenue kita lebih banyak direkord di semester 2 ya Bapak dan Ibu. Ini karena memang kita turut dipengaruhi kalau misalnya banyak libur, pabrik-pabrik tutup, atau banyak lockdown, kita juga terpengaruh perekaman revenue-nya. Nah ini adalah slide terakhir yaitu key financial ratios. Sebenarnya yang saya ingin sampaikan adalah untuk gross meskipun sales kita tertekan sedikit minus 2%, kita melihat kita itu cukup resilient di dalam bisnis kita. Karena hal ini dikarenakan beberapa hal, kita memiliki well diversified and customer base, lalu kita juga mengemploy pass-through mechanism, di samping itu juga semua perusahaan kita itu sangat fokus untuk meningkatkan utilisasi dari aset-aset existing as opposed to previously kita
banyak expand, tapi kedepannya kita lebih banyak mengincrease utilisasi. Makanya kita lihat di sini trennya EBITDA masih bisa dipertahankan di atas 30% dan gross profit margin masih bisa dipertahankan di atas 40%. Lalu untuk debt to equity ratios kita di level 1,14 sesuai dengan komitmen manajemen, kita ingin itu terus berada di bawah level 1,5 kali. Baik. Sekian paparan dari saya, mungkin bisa dilanjutkan untuk langsung diskusi bersama Direksi Aneka Gas Industri. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Aliza, presentasi yang sangat baik. Mungkin sekarang kita bisa masuk ke sesi Q&A. Sekarang udah cukup banyak kita nerima Q&A, mungkin untuk Bapak dan Ibu tidak bisa, kalau tidak bisa, mohon maaf kalau misalnya saya tidak bisa membahas semuanya, saya akan berusaha untuk membahas beberapa. Mungkin tadi kan sempat di-mention ya dari well-diversified product dan well-diversified consumer base gitu. Ini ada yang tanya, dari sekian banyaknya produk gas ini, yang kontribusi paling terbesar untuk pendapatan itu apa, dan juga mungkin sektor yang paling terbesar itu apa? Oke, pertanyaannya ditujuin ke saya nih, Mas. Ya, boleh, iya, Pak Rahmat. Oke, boleh. Jadi kalau kita bagi dua ya, kalau dilihat dari segmen reporting, yaitu adalah penjualan gas dan penjualan servis instalasi. Nah, servis instalasi itu meliputi tadi udah sempat di touch base sama Alisa, yakni contohnya seperti pembangunan instalasi rumah sakit mulai dari COVID dan non-COVID kita udah aktif. Jadi 65% dari seluruh hospital, 65% dari 80% hospital yang kita supply itu adalah instalasi dari kita. Penting sekali instalasi itu karena kalkulasi tipe pipa mulai dari konfigurasi semua itu menentukan jumlah pasukan pressure oksigen masuk ke dalam patient bed gitu ya. Lalu 90%-nya penjualan dari gas itu biasanya nih kalau di advance ekonomi itu selalu nitrogen. Ya. Namun kalau yang developing market itu masih oksigen. Jadi kalau kita lihat bahwa oksigen itu masih mendominasi, lalu kedua adalah nitrogen, lalu ketiga itu adalah carbon dioxide. Itu digunakan untuk mulai dari minuman berkarbonasi, lalu pendingin, bentuk solid juga ada yang ramai dibicarakan itu dry ice, itu juga adalah salah satu dari produk kami. Gitu. Berarti kalau bisa dibilang oksigen itu yang paling terbesar ya sekarang untuk di AGI itu ya? Betul, karena oksigen itu air medical, oksigen itu dibutuhkan untuk infrastruktur. Contohnya seperti baja itu membutuhkan oksigen yang besar untuk proses oksidasi mereka, untuk burning mereka. Dan juga smelting itu juga membutuhkan oksigen yang sangat besar untuk meleburkan material itu sehingga jadi leleh gitu. Nah, kalau di periode COVID seperti ini, apakah untuk yang distribusi oksigen ke rumah sakit itu apakah terkena dampak, apakah ada intervensi terkait harga dari pemerintah atau sekarang masih based on market price atau gimana? Nggak ada intervensi ya dari pemerintah ya. Dalam arti oxygen prices is always oxygen prices gitu. Kita juga harganya bukan naik 10 kali lipat seperti ada market black player itu tiba-tiba harga oksigen naikkan 10 kali lipat, itu kita nggak memungkinkan itu. Dan juga kita ada pricing mechanism atau formula. Kalau untuk rumah sakit umum pemerintah itu biasanya kita ada e-katalog, jadi semua juga udah transparan. Nah, yang jadi problem itu bukan masalah oksigennya, tapi supply chain-nya. Karena kita mempunyai supply chain yang terbesar di Indonesia, oleh karena itu tentunya mendistribusikan oksigen medis itu yang terpenting itu selain dari molekulnya atau produknya oksigen itu, tentunya adalah supply chain-nya. Karena sekarang ini kalau kita lihat lonjakan di rumah sakit COVID ini, yang dulunya kita mungkin kirimnya
seminggu sekali untuk satu rumah sakit, tapi dengan adanya lonjakan yang cukup signifikan itu kita ngirimnya mungkin ada yang 2 hari sekali, ada yang sehari sekali, tergantung dari kapasitas tangki yang kita pasang di sana. Nah, tadi juga mungkin baru hari ini ya ada keluar news terkait dry ice gitu. Katanya Agi akan terlibat dalam distribusi dry ice-nya ini untuk distribusi vaksin. Nah, ini bisa dijelasin nggak sih Pak Rahmat, ini dampaknya ke perusahaan atau seberapa besar kontribusi? Jadi gini, sejak awal pandemi tentunya kami punya jaringan, nggak hanya di Indonesia, tapi kita punya jaringan di luar negeri seperti perusahaan Jepang dan lain sebagainya. Jadi kita actively participating dalam diskusi berapa jumlah dari dry ice yang dibutuhkan untuk pendistribusian COVID mulai dari kilometer A, B, C, dan lain macam. Tergantung dari bentuknya, apakah bentuk itu palet, apakah bentuk itu slice, apakah bentuk itu seperti blok, itu kan juga berbeda-beda. Jadi sejak awal pendistribusian COVID ini masing-masing tergantung, ada yang vaksin Sinovac, ada yang digunakan hanya cuman dose yang cuman sedikit, ada yang Pfizer yang dimana suhu tertentu itu membutuhkan. Nah, terakhir diskusi kami dengan beberapa pihak yang terlibat itu bahwa lebih daripada 3 hari itu harus menggunakan dry ice karena pasti dengan aspek itu tentunya akan bisa merusak, kan lama-lama juga akan cair gitu. Jadi bentuknya dry ice atau certain cold storage ditambah dengan ice pack itu supaya memastikan bahwa vaksin tersebut tidak rusak atau sampai tempat tujuan dengan tanpa mengurangi efikasinya gitu. Jadi sebenarnya kalau dilihat itu efikasi daripada vaksin itu sangat penting gitu. Jadi semakin tinggi efikasinya, semakin dikitlah yang kita harus memvaksinasi. Tapi semakin rendah efikasinya, semakin banyak yang kita harus memvaksinasi. Ditambah lagi dengan jumlah orang yang tidak imun. Bukan imun, tapi udah yang kena COVID tapi udah sembuh. Nah, kalau dilihat dari data dari Indonesia kan 1 juta gitu yang udah pernah kena gitu dan udah mungkin udah sembuh atau dalam perawatan. Berarti artinya harus divaksinasi orang 240 lebih juta gitu. Itu malah membutuhkan supply chain-nya itu sangat penting karena kita ada 14.000 island gitu. Jadi ya sangat complicated lah ini. Nah, kalau untuk dry ice itu ke depan apakah itu akan berkontribusi cukup besar nanti ke revenue-nya atau gimana tuh? Maksudnya kira-kira sebesar apa? So far kalau kita lihat tergantung dari vaksin yang didistribusikan. Itu ada apakah itu Sinovac, apakah itu Pfizer, apakah itu yang RNA atau yang vaksin yang konvensional. Itu tergantung daripada jumlah vaksin yang disuplai gitu. Makanya kita actively participating di dalam diskusi pihak-pihak yang berkepentingan itu supaya memastikan bahwa bahwa supply dry ice kita juga mencukupin dan tidak ada kekurangan. Percuma kalau misalnya vaksinnya ada tetapi kita tidak bisa mendistribusikan karena kekurangan dry ice gitu. Nah, Pak Rahmat, kalau dari periode pandemi tahun lalu, yang paling terdampak customer base-nya itu dari sektor apa sih? Dan sekarang tuh kira-kira trennya bagaimana memasuki first quarter dan juga di fourth quarter kemarin pemulihannya bagaimana? Jadi kita cukup fortunate ya, kalau dilihat ya, cukup fortunate-nya seperti gini. Pada tahun 2020 ini, karena dilihat dari profile customer kita kan diversified ya, mulai dari F&B, mulai dari rumah sakit, mulai dari infrastruktur, consumer dan lain sebagainya. Sedangkan kompetitor kita yang lain itu secara geographical itu cuman hanya di Pulau Jawa saja, ya, cuman di Jawa Barat atau di Jawa Timur, dan mereka profil customer mereka ya hanya industri large saja, kayak otomotif, lalu baja dan lain sebagainya. Sedangkan kita quite diverse. Jadi yang hit paling besar tentunya pariwisata, ya, no question asked. Lalu setelah itu otomotif.
Nah, otomotif itu menggunakan banyak gas, namun kita nggak supply banyak ke otomotif, nggak sampai ada perusahaan satu multinational yang dimana mereka supply otomotif terbesar. Nah, mereka harus shutdown salah satu plant mereka karena customer-nya udah nggak bisa berproduksi karena PSBB dan di mana pada consumer juga berkurang. Jadi pada 2020 itu dengan shrinkingnya industrial gases market, hanya kita cuman turun 2%, kita sebenarnya kalkulasi kita tuh gain market share instead of losing market share. Kenapa? Karena the pie is getting smaller, sedangkan pemilihan customer daripada kompetitor kita itu nggak diversified gitu. Jadi begitu ada satu yang jatuh, yang lain juga ikut berguguran gitu. Tahu kompetitor utamanya Agi itu sekarang siapa sih, Pak? Jadi kita boleh bangga bahwa Aneka Gas itu perusahaan Indonesia ya, yang dimana memimpin market share di Indonesia gitu, karena tidak banyak perusahaan lokal yang memimpin di pasarnya masing-masing. Contohnya kayak di Singapura, Malaysia, Thailand itu mereka tidak ada perusahaan lokalnya, udah semua multinasional. Perusahaan kompetitor kita itu tiga-tiganya ada 3 yang paling besar adalah asing, ya, jadi dari Prancis, dari Jerman, dan dari Amerika. Gitu. Nah, kan mungkin di first quarter ini kelihatannya Agi mau ada penuntasan untuk akuisisi aset pabriknya Samator ya Pak ya? Nah, itu statusnya gimana dan sebenarnya after pasca akuisisi itu nanti dampaknya ke Agi itu bagaimana Pak? Bisa dijelaskan? Tentunya dengan adanya konsolidasi pabrik yang kita ambil alih ini, sebenarnya kapasitas itu adalah salah satu aset, bukan salah satu, mungkin aset yang terproduktif di Samator. Kita memang tahun 2015-2016 pada waktu kita IPO, kita berencana untuk mengambil alih, namun karena beberapa klien yang ada di dalam aset tersebut itu tidak bisa atau bukan menghalangi, cuman it's a bit challenging for us to move that assets di dalam perusahaan Aneka Gas gitu. Oleh karena itu kita wait for a couple of years sampai aset tersebut customer tersebut kontraknya udah bisa diperpanjang dengan nama Aneka Gas, makanya kita pindah alihkan. Jadi kalau dibilang impact-nya akan sangat bagus karena satu, kita secara operation lebih mudah, cost juga lebih gampang mengontrolnya, tidak ada namanya transfer pricing, lebih good corporate governance. Jadi profit margin yang kita harapkan bakal lebih tebal dari yang 2020 maupun 2019. Tapi untuk dari penambahan aset pabriknya itu untuk capacity kira-kira berapa persen bisa bertambah? Atau market share yang nanti bisa dihasilkan setelah pasca akuisisi tersebut? Market share mungkin semua kan market share itu tergantung daripada lembaga independen ya. Kita nggak bisa bilang bahwa kira-kira bisa gain berapa gitu. Cuman kalau kita kalkulasi mungkin bisa sekitar hampir 10% kali ya. Mungkin penjualan kali ya, in terms of penjualan. Iya. Nah itu sekarang kan berarti udah ada 44 pabrik ya, untuk plants yang tersebar di banyak provinsi. Nah itu kedepannya apakah ada rencana untuk bikin lagi bangun pabrik melalui greenfield yang dari nol gitu, ataukah untuk plan dalam 3 tahun ke depan? Kita selalu berhati-hati dalam melakukan menjalankan investasi. Jadi tentunya sebelum kita masuk ke dalam satu area market yang dimana contohnya seperti tadi saya lihat ada pertanyaan di Kalbar belum ada Aneka Gas, itu benar. Di Kalbar belum ada karena rencananya kita mau masuk di sana, kita ingin masuk di 34 provinsi di Indonesia gitu. Tapi kita memulai bukan langsung pabrik, tapi kita mulai dengan filling station dahulu. Jadi membangun depo atau filling station pengisian yang dimana kita tahu market, bila mana marketnya udah pick up, udah mencapai certain quantity, baru kita menginvestasikan. Nah sekarang untuk wilayah geografis dari yang tadi udah tersebar banyak tuh yang masih potensial kira-kira wilayah mana aja nih Pak? Hampir semua potensi. Kalau sekarang dilihat nih Jawa penyebarannya 65% daripada seluruh Indonesian punya ekonomi.
sama dengan kita bahwa kontribusi kita juga sekitar 65% itu Jawa ya. Sisanya adalah non-Jawa gitu. Jadi beda-beda masing-masing. Contohnya seperti Sumatera. Sumatera itu sangat Sumatera dan Kalimantan itu pangsa marketnya adalah plantation. Ya, di mana mereka banyak lagi plantation, seringkali ada refinery. Kita juga supply nitrogen kepada beberapa grup yang besar di sana untuk processing mereka. Lalu untuk yang di Sulawesi itu banyak miningnya. Ya, kita juga supply beberapa pabrik smelting yang kita udah belasan tahun, puluhan tahun di sana, kita juga udah oke. Nah, sedangkan di Indonesia, di Pulau Jawa sendiri itu kebanyakan adalah industri manufacturing, lalu petrochemical, lalu oleochemical, food and beverages dan lain sebagainya. Sekarang kan lagi masa periode pandemi, banyak perusahaan restructure untuk hutang-hutang. Nah, ini kira-kira dari Agi, apakah ada plan untuk restructure atau ada plan untuk refinancing dari hutang-hutangnya yang saat ini ada, Pak Rahmat? Kita kan sudah melakukan refinancing tahun lalu ya. Kalau di presentasinya Bu Alisa kan udah jelas bahwa ada bond yang jatuh tempo, kita nggak refinancing, tapi kita lunasin. Lalu ada bond yang jatuh tempo tahun lalu bulan Desember dan sebelumnya juga bulan Juni. Itu kan kita juga mengissue bonds lagi, itu kan part of our refinancing itu. Terus saya ingin highlight lagi bahwa di dalam pandemik ini yang paling penting itu adalah supply chain. Ya. Jadi dimanapun itu, contohnya seperti oksigen medis. Ya. Walaupun memang ada bahan baku oksigen atau molekul oksigennya itu ada available. Namun apabila kita tidak bisa pandai-pandai memonitor supply chain, mulai dari tadi seperti Bu Alisa katakan telemetering system, kebetulan ada Bu Imelda di sini adalah direktur teknologi yang dimana kita udah punya roadmap mengenai teknologi ke depannya dalam waktu 5-10 tahun. Jadi before pandemi pun kita akan tetap meroll out mengedepankan teknologi sehingga kita bisa memonitor mulai dari supply chain, oksigen level di tangki, mulai dari silindernya itu di mana, perputaran silinder di rumah sakit seperti apa, itu kita tahu. Mungkin Bu Imelda bisa elaborate sedikit tentang teknologi. Kalau ini silakan Bu Imelda kalau ada di elaborate teknologinya. Terima kasih Pak Rahmat. Iya betul kata Pak Rahmat. Jadi untuk make sure kalau misalnya supply chain kita itu mencukupi untuk kebutuhan terutama di masa pandemi ini, kebutuhan oksigen di mana-mana di negara lain itu juga sangat tipis. Kita untungnya kita sangat fortunate dari 2 tahun 3 tahun yang lalu kita udah install telemetri, yaitu semacam sensor dari level untuk oksigen itu atau nitrogen ataupun produk-produk kita lainnya yang mengirim signal secara langsung ke dalam mobile kita. Jadi kita bisa tahu kapan, detik kapan atau menit kapan produk itu habis dan harus diisi. Ditambah lagi untuk cylinder tracking, kita juga menggunakan teknologi cylinder tracking, semacam mirip dengan vaksin tracing ya. Jadi vaksin itu kan ada barcode-nya. Kita tahu daerah mana udah dikirim berapa, udah berapa yang udah diadminister ke manusia. Kita juga bisa tahu silinder tersebut berada di mana, terakhir yang megang siapa, dan jam dipegang dan diisi kapan, serta dikirim. Jadi saya rasa teknologi-teknologi itu yang membantu resilience atau ketahanan di dalam bisnis kita di Aneka Gas Industri dan semoga di kemudian hari akan menjadikan company kita menjadi lebih baik. Oke. Tadi juga sempat sebenarnya dijelaskan sama Bu Aliza ya di awal kan itu jadi sebuah bagian dari efisiensi, strategi efisiensi juga. Nah ini untuk dari bisnis improvement dari sisi teknologi ini apakah nanti ke depannya bisa meningkatkan margin yang cukup sizable untuk Agi atau gimana bisa? Iya, karena secara makroekonomi kan gampang-gampangannya aja kalau misalnya kita punya cost menjadi lebih rendah karena kita bisa mengendalikan distribution cost kita, karena kita tahu
menit kemana atau hari apa yang kita bisa mengirim produk itu secara efisien, maka kita akan bisa menghemat distribution cost kita ataupun biaya lembur driver dan lain sebagainya. Dan termasuk cost of oil dan gas yang kita pakai. Jadi kayak petrol kita juga bisa tahu gitu, kira-kira kita bisa menghemat berapa gitu. Dan dari tahun per tahun kita juga ada nilai penghematannya. Jadi di kemudian hari itu pasti terlihat di dalam net profit margin kita juga. Nah, tadi ada sedikit yang menyinggung yang terkait yang tadi awal dry ice. Nah itu kalau yang terkait dengan dry ice itu sekarang tuh udah ada penunjukan langsung dari pemerintah atau belum sih? Belum. Karena pemerintah belum pasti mengenai jumlah dry ice yang diperlukan, dan lagi vaksinnya juga baru nyampe cuma beberapa juta aja ya, jadi masih belum penunjukan langsung. Tapi kita mempunyai sekitar 60% daripada market share of dry ice, dan kita punya jaringan distribusi juga paling luas, dan plan dry ice kita nggak cuma satu, tapi kita punya di Sumatera ada, di Sulawesi ada, di Jawa juga ada. Jadi dengan market share yang 65% itu bisa dibilang kalau nanti butuh dry ice, mostly akan ke Agi ya Pak ya? Insya Allah. Insya Allah. Oke. Pak, kan untuk di periode pandemi ini di 9 months 2020 kemarin untuk revenue hanya turun relatif tidak terimpact ya, maksudnya turun cukup tipis 2%. Tapi profitabilitasnya untuk bottom line cukup turun drastis. Nah ini kira-kira penyebabnya apa dan gimana outlook-nya nanti untuk tahun ini dan ke depannya? Jadi, good questions. Karena tadi juga saya jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Kalau kita dari sisi, kalau bisa dilihat ya, mungkin di-compare dengan perusahaan asing lainnya, bahwa EBITDA kita itu cukup superior. Dalam arti kita sesuai dengan market. Cuman bedanya adalah satu, interest daripada Indonesia untuk interest cost itu mahal ya, biaya financing itu mahal ya dibanding sama negara lain gitu. Lalu yang kedua juga kalau kita lihat bahwa dalam pandemi ini kita harus everything harus adjusted karena kita supply ke medis dan segala macam, jadi extra measure mulai dari kita harus melakukan regular PCR, regular antigen, memakai health gear yang cukup biayanya juga nggak murah gitu. Jadi artinya itu hal-hal yang seperti itu yang kita lakukan terus gitu. So memastikan agar suplai pasokan oksigen dan segala macam undisrupted. Tapi tentunya kalau dilihat dari 2021 ke depan ya ini mudah-mudahan dengan kita memahami vaksin udah ada dan segala macam, ini kita memahami perilaku dan tidak mulai kaget, kita mudah-mudahan bisa mengurangi daripada expense kita gitu. Nah ini untuk target 2021 untuk pertumbuhan kira-kira kita selalu mematok 2 kali dari GDP. Jadi kalau misalnya Indonesia itu growth about 5%, ya, kita biasanya 10%. Jadi minimum 2 kali GDP. Namun kalau yang terjadi di pandemi ini sesuatu yang extraordinary ya, Indonesia berapa ya kita juga turun karena memang kalau di blended itu ada dari sisi manufaktur, ada dari sisi petrochemical dan segala macam juga turun drastis gitu. Jadi kita selalu in normal state kita tuh biasanya 2 kali minimum 2 kali GDP. Untuk 2021 kira-kira capex yang diperlukan berapa Pak? Dan juga tadi kan menyinggung sedikit untuk yang akuisisi pabrik dari Samator ya, itu pendanaannya berasal dari mana? Seperti yang kami berikan ke KI ya, keterbukaan informasi ini kita kirimkan bahwa sebagian dari dana internal kami, sebagian juga dari bank gitu. Yang dimana aset tersebut itu udah ada kewajiban. Jadi kita melakukan pendanaan dari bank tersebut gitu. Oke, mungkin
itu menjadi last question dari saya. Baik. Untuk dari Pak Rahmat atau Ibu Imelda dan yang lain, apakah ada closing statement untuk webinar kali ini? Baik, mungkin saya berterima kasih ya kepada Samuel Sekuritas yang udah nge-host acara ini dan memberikan edukasi kepada teman-teman investor hari ini sehingga bisa tahu aneka gas itu apa, kita produksi apa, dan bagaimana ke depannya. Jadi saya terima kasih kepada teman-teman di sini dan kepada Samuel Sekuritas. Semoga yang penting adalah kita semua sehat, diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan tolong menjaga 3M yang seperti dianjurkan pemerintah. Mudah-mudahan pandemi ini bisa berlangsung sehingga semua berjalan kembali ke era normal yang baru lagi, sehingga semua bisa aktivitas roda ekonomi bisa berlanjut. Sekali lagi saya terima kasih atas Samuel Sekuritas atas hosting ini. Mungkin cukup itu. Mungkin ada dari Ibu Imelda atau dari Bu Nini? Atau cukup? Kalau tidak ada, mungkin bisa kita tutup untuk webinar sore ini. Untuk para Bapak dan Ibu nasabah Samuel Sekuritas Indonesia, terima kasih telah menghadiri webinar kali ini. Terus perhatikan Instagram kami, Samuel Sekuritas Indonesia, untuk mengetahui webinar-webinar selanjutnya, untuk bisa dapat registrasi, mengikuti terus webinar yang kami adakan. Bisa juga setelah ini kami akan upload untuk dari rekaman recording webinar ini di YouTube. Jadi bisa cek di akun YouTube kita Samuel Sekuritas Indonesia. Terima kasih PT Aneka Gas Industri, terima kasih Bapak Rahmat, Bu Imelda, Bu Nini, Mbak Aliza, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih.